Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, selamat datang di podcast kami. Sama saya Salsabila Khairunisa dan dua teman saya, ada Kak Dery Erma Putri Halo teman-teman. dan ada Kak Winda Arumsari. Halo teman-teman. Nah, podcast kita kali ini akan membahas mengenai kitab dan model ijtihad dari Kiai Ibrahim Hussein. Nah, teman-teman, pasti nggak asing dong mengenai Ibrahim Hussein ini. Karena Ibrahim Hussein ini adalah tokoh intelektual Muslim di Indonesia yang banyak sekali mengeluarkan ijtihad dan juga fatwanya. Dan beliau juga adalah pendiri Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan juga Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Tentunya mahasiswa IIKI dan PT IIKI tahu loh tokoh ini. Pastinya tahu dong. Nah, beliau juga adalah sosok ulama ahli fikih perbandingan dan juga usul fikih perbandingan. Banyak produk-produk fikih atau hukum fikih, usul fikih dari beliau ini. Dan tentunya di setiap pemikiran ada pro dan ada juga yang kontra. Nah, dari pola pemikiran Pak Ibrahim Hussein inilah yang akan kita bahas. Pola-pola pemikiran dari Pak Ibrahim Hussein ini. Kita akan membahas di podcast kita kali ini. Ya, langsung saja, apa sih pola-pola pemikiran itu? Silakan Kak Winda. Baik, terima kasih Kak Salsa. Jadi, pola-pola pemikiran itu bahasa mudahnya hitoh. Nah, di hitohnya Pak Ibrahim Hussein, nantinya beliau itu menetapkan 3 ijtihad dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di umat. Yang pertama, ada ijtihad di bidang fatwa, yang kedua ada ijtihad di bidang tarjih, dan yang ketiga ada ijtihad untuk memecahkan hukum masalah baru, Kak. Masya Allah, ternyata ada 3 ijtihad nih dari Pak Kiai Haji Ibrahim Hussein ini. Kemudian, Kak, langkah-langkah yang dilakukan Pak Ibrahim Hussein dalam ijtihad tersebut apa tuh, Kak? Baik, Kak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ibrahim Hussein itu apabila uh, hukum masalahnya itu ada di Al-Quran, nanti dilihat dulu nih, qat'i atau dhani ya. Nah, apabila sudah ditentukan, oh ini qat'i nih. Nah, nanti kita bedakan lagi, oh ini masuknya ke ta'abudi atau ta'akuli ya. Karena nantinya dalam memecahkan hukum masalah itu beda hasilnya. Gitu, Kak. Kak Winda, Kak Winda, eh, aku ada kan kalau misalnya nih ada kode ini dan ini nih, kan barangkali ada teman-teman yang belum tahu apa itu maksudnya dalil kode atau dan zoni itu Kak Winda, boleh diperjelas Kak Winda maksudnya dalil-dalil kode dan dalil zoni itu Kak Winda? Baik, Kak. Jadi intinya kalau yang qat'i itu jelas. Nggak ada perbedaan di situ. Contohnya kayak wudhu gitu. Sedangkan kalau yang dhoni itu kan dibutuhkan ijtihad. Kayak contohnya apa, Kak Winda? Contohnya narkoba. Kayak gitu, Kak. Nah, nantinya di qat'i juga itu tuh ada yang berlaku ijtihad, ada yang nggak berlaku ijtihad. Nah, yang berlaku ijtihad itu yang ta'abudi, sedangkan kalau yang ta'akudi itu sama sekali nggak boleh ada ijtihad di sana, Kak. Eh, Makasih Kak Winda, jadi gitu ya Kak Winda, ada yang kode, ada yang zoni, ada yang tabudi dan taakuli gitu ya Kak Winda. Terus gimana sih Kak Winda? Kalau misalnya suatu peristiwa itu, nah nggak ditemukan nih itunya di dalam Al-Quran. Gimana Kak Winda pakai Ibrahim Hussein dalam menyikapi itu, dalam beliau berijtihad gitu Kak Winda? Boleh dijelasin Kak Winda?
Baik, Kak. Lantas gimana ya kalau seandainya di dalam Al-Quran nggak ada hukumnya? Itu tuh nanti Pak Ibrahim Hussein mencari di dalam hadis, Kak. Nah, nanti kalau seandainya udah ada nih pandangan fuqaha terdahulu, itu tuh nanti boleh dijadikan referensi. Tapi kalau seandainya udah ada ijma, apalagi ijma sahabat, nanti Pak Ibrahim Hussein berhenti sampai situ, nggak dilanjutin lagi tarjihnya ataupun ijtihadnya lagi. Tapi apabila diperselisihkan nih, nanti barulah Pak Ibrahim Hussein itu mentarjihnya, Kak. Mencari yang paling kuat yang mana ya? Gitu. Baik, Kak Winda. Penjelasannya cukup jelas ya, Kak Winda. Bisa dimengerti, insya Allah. Masya Allah, jelas ya dari penjelasan Kak Winda tadi mengenai langkah-langkah istihad dalam istihad Ibrahim Hussein ini. Kemudian ada langkah-langkah lagi nih, yaitu langkah-langkah Kiai Ibrahim Hussein dalam mentarji. Coba bisa dijelaskan Kak Winda bagaimana langkah-langkahnya? Baik, Kak. Kalau seandainya tadi ya diperselisihkan, itu kan Pak Ibrahim Hussein melakukan tarjih ya, Kak. Nah, lantas bagaimana ya caranya Pak Ibrahim Hussein itu melakukan tarjih? Yang pertama, dalam setiap madhab itu kan pasti punya dalil ya, Kak ya. Dan kadang dalam satu madhab itu ada beberapa dalil. Makanya dari beberapa dalil-dalil tersebut dipilih nih yang paling kuat itu yang mana ya? Baru habis dipilih yang paling kuat yang mana? Diteliti, Kak. Oh, kekurangannya apa ya? Keunggulannya apa ya? Wajah istidlalnya itu seperti apa ya? Kaidah-kaidah istinbat yang digunakannya bagaimana? Pengoperasionalnya tuh seperti apa gitu. Nah, baru dari situ nanti bakalan sampai pada kesimpulan bahwa oh yang A itu pendapatnya kuat dan punya maslahat, sedangkan yang B pendapat uh, ia itu nggak kuat tapi punya maslahat. Lalu ada lagi nih yang C itu lemah dalilnya, nggak kuat tapi dia itu memberi maslahat. Ada lagi yang terakhir yang lebih parah, yang ke D misalnya ya, itu tuh lemah dalilnya, lemah pendapatnya, tapi juga tidak memberikan maslahat. Oh, jadi gitu ya Kak Winda mengenai langkah-langkah Pak Kiai Ibrahim Hussein dalam mentarji. Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman dan sahabat Quran sekalian mengenai penjelasan hitoh dan model istihad dari Kiai Haji Ibrahim Hussein ini. Terima kasih kepada Kak Winda Arusari dan juga Kak Dery Erma Putri yang sudah berkontribusi dalam podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.